Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, saya Aris Kristianto SPD sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Saya ada di Prodi Seni Budaya. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil penyusunan best practice seni budaya, seni rupa pada materi elemen-elemen desain logo. Menyusun best practice ada di LK 3.1. Dalam menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi di mana tempat saya melakukan penelitian yaitu Jalan Dr. Wahidin nomor 33 Penombeng, Kota Surakarta. Lingkup pendidikan yaitu SMK Murni 1 Surakarta. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada pembelajaran teori seni budaya atau seni rupa terkait materi elemen-elemen desain logo. Penulis saya sendiri, Aris Kristianto SPD. Tanggal penyusunan mulai tanggal 7 Desember 2022. Langsung saja pada kali ini yaitu metode yang kita gunakan, metode STAR. Kita mulai dari yang nomor 1, situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah, kemudian mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab kita dalam praktik ini, dalam praktik pembelajaran. Latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini adalah 1. Guru dalam menyampaikan materi teori seni budaya, khususnya seni rupa, terkait materi elemen-elemen desain logo kurang begitu menarik. 2. Guru kurang optimal dalam mengarahkan aktivitas diskusi kelompok sehingga didominasi oleh 1 orang peserta didik. 3. Guru kurang dalam hal kemampuan berpikir kritis pada materi elemen logo masih kurang. 4. Guru belum mengarahkan peserta didik untuk pemanfaatan teknologi smartphone dalam pembelajaran berbasis hot. Berikutnya, praktik baik pembelajaran ini menurut saya sangat penting untuk dibagikan karena dilihat dari kondisi saat ini masih banyak guru yang mengalami permasalahan yang sama dalam setiap pelaksanaan pembelajarannya, khususnya pada seni budaya atau seni rupa. Seni budaya tidak lepas dari kegiatan materi secara teori maupun praktek yang sangat membutuhkan peran guru yang lebih, dalam hal ini sebagai fasilitator dan peserta didik yang lebih aktif. Sehingga dengan membagikan praktik baik pembelajaran ini, semoga dapat memberikan gambaran, referensi, semangat, dan motivasi khususnya bagi saya pribadi, seorang dan rekan guru lain untuk mengoptimalkan kualitas pembelajaran seni budaya atau seni rupa yang tidak monoton, kreatif, efektif, inovatif, menarik, dan menyenangkan. Selanjutnya, peran dan tanggung jawab saya sebagai guru seni budaya seni rupa dalam praktik pembelajaran ini yaitu mengelola pembelajaran agar aktif dan berpusat pada peserta didik dengan kondisi suasana yang kondusif, kreatif, inovatif, menarik, dan menyenangkan. Sebagai guru harus mampu memilih dan menerapkan metode
media dan model pembelajaran yang tepat sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik dapat tercapai secara optimal sesuai rencana. Kedua itu tantangan. Tantangan, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut dan siapa saja yang terlibat. Dari analisis hasil kajian wawancara dan literatur, penyebab dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu meningkatkan motivasi peserta didik pada pelajaran seni budaya seni rupa materi menganalisis elemen-elemen desain logo. Tantangan untuk mencapai tujuan. 1. Penyesuaian model dan media pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik dan karakteristik materi pembelajaran. 2. Peserta didik yang masih dalam pemulihan psikologis sehingga motivasi untuk belajar tatap muka. Yang B. Pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan. 1. Kepala sekolah SMK Murni 1 Surakarta. 2. Wakil kepala sekolah. 3. Guru sebagai rekan sejawat. 4. Peserta didik kelas 10. 3. Aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut atau strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Melakukan kegiatan kajian literatur dari berbagai sumber informasi untuk digunakan sebagai dasar yang valid terkait model, pendekatan, dan media pembelajaran yang sesuai. 2. Melakukan wawancara dengan kepala sekolah, wakasek, guru, rekan sejawat, pakar atau MPP, dan peserta didik untuk mencari instrumen yang tepat sebagai solusi upaya perbaikan praktek pembelajaran ke arah yang lebih baik. 3. Menganalisis efektivitas rencana penerapan pembelajaran inovatif yang akan dilaksanakan nantinya. 4. Melakukan praktik pembelajaran sesuai model yang direncanakan sebagai upaya perbaikan. Selanjutnya, dari hasil kajian literatur dan wawancara, maka strategi yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu 1. Menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan TIPEC. 2. Menggunakan metode diskusi kelompok untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dalam berkomunikasi. Mode pembelajaran dilakukan secara tatap muka, guru langsung dapat berkomunikasi lebih efektif dengan peserta didik. 4. Menggunakan media penyampaian materi berupa PowerPoint yang sesuai dan menarik dalam menampilkan materi pembelajaran secara optimal. Nah, dalam proses praktik pembelajaran meliputi pendahuluan, guru memulai dengan salam, berdoa, kemudian menanyakan kabar, guru mempersiapkan kelas, guru melakukan presensi, melakukan persepsi, motivasi, memberikan pertanyaan romantik, dan penyampaian tujuan pembelajaran. Berikutnya di kegiatan ini untuk sintak pembelajaran model problem based learning atau PBL. 1. Orientasi peserta didik pada masalah. 2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. 3. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dan terakhir menutup, guru memberikan apresiasi atau reward kepada peserta didik dan kelompok yang sudah aktif dalam pembelajaran. Kemudian melakukan refleksi, mencatat untuk persiapan materi selanjutnya, dan guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan salam. Itu tadi untuk kegiatan sintak problem based learning. Selanjutnya untuk pihak-pihak yang terlibat. 1. Guru seni budaya. 2. Observer. 3. Videografer. 4. Peserta didik. 5. Kepala sekolah. 6. Wakil guru. 7. Wakil kesis. Sumber daya atau materi untuk melaksanakan proses pembelajaran meliputi 1. Media dan alat pembelajaran. 2. Komputer atau laptop. 3. Proyektor LCD. 4. Speaker. 5. Smartphone. 6. Tripod. 7. Hotspot area internet. 8. Sumber belajar. 9. LKPD. 10. Bahan ajar. 11. Referensi ebook. 12. Media PowerPoint. 13. YouTube. 14. Quizzes. Kemudian tahapan dari start yang keempat yaitu refleksi hasil dan dampak. Apa yang dibahas di sini?
studi refleksi hasil dan dampak meliputi bagaimana dampak dari aksi, dari langkah-langkah yang dilakukan. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Nah, di sini bisa kita lihat dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan dirasa hasilnya efektif dan dapat dilihat dari aktivitas dalam pembelajaran berikut ini. 1. Peserta didik lebih antusias dan termotivasi untuk lebih fokus dalam pembelajaran materi teori elemen-elemen desain logo. 2. Peserta didik aktif dalam pelaksanaan pembelajaran. Hal ini terlihat dari aktivitas baik pada saat diskusi dengan kelompok dan presentasi secara individu maupun kelompok. Peserta didik fokus memperhatikan materi melalui penayangan PowerPoint, video, gambar sebagai media pembelajaran yang komunikatif. 4. Peserta didik lebih meningkat dalam proses bernalar kritis melalui kegiatan menganalisis elemen-elemen desain logo. 5. Pelaksanaan pembelajaran di kelas lebih menarik dengan metode diskusi kelompok dan penyajian hasil melalui presentasi. Peserta didik saling memberikan tanggapan dan masukan pada kelompok lain. 6. Pembelajaran seni budaya lebih berpusat pada peserta didik melalui aktivitas diskusi dan presentasi. Hasil pelaksanaan pembelajaran pada model problem based learning sangat efektif pada kelas 10 TPSM di SMK Murni 1 Surakarta. Nah, bagaimana respon orang lain terkait pembelajaran yang saya lakukan? Berikut. Setelah melakukan pengamatan dari video pelaksanaan pembelajaran PPL siklus yang terakhir, yang keempat yang dilakukan oleh Pak Sustianto, SPD sebagai guru seni budaya, bahwa model pembelajaran problem based learning yang diterapkan pada kelas 10 TPSM atau teknik bisnis sepeda motor sudah sesuai dengan sintak pembelajarannya. Kegiatan pembelajaran pastinya tidak lepas dari kelemahan terutama pada penyampaian soal-soal melalui bisnis dikarenakan ada jaringan internet tidak stabil, sehingga waktu pada pelaksanaan pembelajaran waktu terlambat beberapa saat. Tetapi hal itu tetap kelancaran pembelajaran tetap berlangsung dengan baik. Pelaksanaan pembelajaran lebih melibatkan aktivitas peserta didik untuk melakukan kegiatan menganalisis elemen-elemen desain logo melalui aktivitas melihat contoh logo di lingkungan sekitar atau di dalam kelas. Peserta didik diarahkan untuk melakukan kegiatan diskusi secara kelompok sangat baik. Peserta didik bersama kelompok menyajikan hasil menganalisis elemen-elemen logo melalui presentasi di depan kelas agar mendapatkan masukan dari kelompok lain. Dengan melakukan diskusi dan presentasi sangat memberikan semangat peserta didik untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam berkomunikasi. Nah, bagaimana faktor keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan? Pembelajaran inovatif yang telah dilakukan dapat berhasil melalui banyak pihak aktivitas yang mendukungnya, yaitu dukungan dari pihak sekolah tempat dilaksanakan PPL, mulai dari kepala sekolah, wakasek, guru, karyawan, dan peserta didik kelas 10 TPSM. 2. Bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari seluruh dosen pemateri awal terkait identifikasi masalah, pembimbing PPL, kemudian guru pamong yang telah memberikan banyak pencerahan, solusi, pengetahuan, dan masukan luar biasa. 3. Fasilitas sekolah terkait sarana prasarana yang cukup memadai, meliputi ruang kelas dengan kelengkapannya, buku, materi tambahan, dan media LCD proyektor. 4. Peserta didik dengan ketersediaannya menggunakan smartphone untuk mendukung kegiatan pembelajaran ini. Pemilihan model PBL dengan pendekatan TPEC dan media pembelajaran berupa pemanfaatan teknologi smartphone dengan memanfaatkan media kuisis melalui website. Kemudian yang keenam, saran dan masukan dari observer melakukan pengamatan maupun pengambilan melalui angket dari peserta didik terkait pembelajaran. Nah, bagaimana pembelajaran dari keseluruhan proses yang telah dilakukan? Pembelajaran yang telah dilakukan di SMK Murni 1 Surakarta kali ini merupakan proses dari beberapa tahapan siklus, mulai perbaikan dari hal kecil sampai sesuatu yang besar untuk optimalisasi penyelesaian masalah, motivasi belajar peserta didik melalui model problem based learning atau PBL
agar tercapai tujuan pembelajaran yang akan direncanakan pada titik ini. Saya dengan dukungan banyak pihak telah melakukan identifikasi dari banyak peserta didik. Identifikasi yang saya lakukan dengan tahapan asesmen diagnostik, memilih model pembelajaran, pendekatan dan media yang cocok sesuai dengan karakteristik pendekatan peserta didik, tidak lepas dari berkomunikasi aktif serta berkolaborasi dalam pelaksanaan melalui berbagai pihak pihak yang dimaksud yaitu pertama pihak sekolah, kepala sekolah, guru dan peserta didik, B pihak LPTK UNI, dosen bimbing dan guru pamong PPL. Komunikasi aktif dengan pihak yang terkait sangat memberikan dukungan ilmu dan solusi yang efektif dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama ini. Saya juga berusaha untuk menjadikan hal pembelajaran valid dengan segala aspeknya melalui referensi berbagai kajian literatur terkait masalah yang didapatkan. Mempersiapkan perencanaan pembelajaran dengan detail dan maksimal, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam rencana aksi, menganalisis hasil pembelajaran dari siklus sebelumnya, mengevaluasi hasil pembelajaran dan melakukan refleksi diri agar pembelajaran seni budaya seni rupa lebih baik lagi, terutama dalam hal ini pada materi elemen-elemen logo dan nantinya di materi-materi seni budaya lain. Demikian hasil best practice saya. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada masukan dan komentar, silahkan bisa dikirimkan lewat kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.